Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Latifah dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 211250025 dengan dosen pengampu Bunda Deni Febriani SAG MPD dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kreativitas dan pembelajaran. Peranan kreativitas dalam belajar. Kreativitas merupakan potensi bawaan dari seseorang dan akan berkembang serta menghasilkan suatu prestasi apabila memperoleh stimulasi dari lingkungannya, baik berupa pendidikan maupun pelatihan. Kreativitas adalah suatu potensi yang perlu dikembangkan melalui latihan-latihan. Menurut Giavano tahun 2018, orang yang kreatif, salah satu indikatornya adalah mampu menciptakan hal-hal yang baru, yang bersifat orisinal atau bukan tiruan. Menurut Uta Mumunandar tahun 1987, kreatif itu bisa muncul ada kalanya melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, kedua konsentrasi, yang ketiga inkubasi, dan yang terakhir iluminasi. Kreativitas adalah kemampuan bawaan yang dapat menghasilkan karya yang memiliki unsur kebaruan menurut Steinberg dan Lubar tahun 1999. Menurut Torrens tahun 1962, kreativitas dapat didefinisikan secara inklusif, yaitu meliputi semua usaha produktif yang unik dari individu. Dengan kata lain, kreativitas dapat diartikan sebagai pola berpikir yang timbul secara spontan dan imajinatif, yang bercirikan hasil artistik, penemuan ilmiah, dan penciptaan mekanik. Dalam proses kreativitas ada 2 pandangan, yaitu yang pertama pandangan asosiasi dan yang kedua pandangan kognitif. Tahap-tahap berkembangnya kreatif seseorang ada 5. Yang pertama persiapan atau preparation, yaitu tahap persiapan saat seseorang menemui kesulitan mempersiapkan diri untuk berusaha mengatasi masalah yang dihadapi itu. Yang kedua konsentrasi atau concentration, yaitu tahap konsentrasi, yaitu tahap kedua setelah seseorang siap untuk berusaha mengatasi masalah itu, lalu betul-betul berusaha untuk berkonsentrasi melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga inkubasi atau incubation, yaitu tahap ketiga setelah lama berusaha mengatasi masalah tersebut namun belum juga ditemukan pemecahannya, maka lebih baik ditenangkan terlebih dahulu, yaitu melakukan inkubasi atau penenangan. Yang keempat, iluminasi atau illumination. Pada tahap ini secara tiba-tiba timbul ide atau gagasan baru berkaitan dengan cara mengatasi permasalahan yang sedang ditemui. Yang terakhir, verifikasi atau verification, yaitu menemukan alternatif pemecahannya setelah melakukan penenangan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat mempengaruhi kreativitasnya, yaitu yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor fisiologis, yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitasnya, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan masyarakat. Landasan pembelajaran. Pembelajaran kondisikan agar mampu mendorong aktivitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Oleh sebab itu, setiap pelajar harus meyakinkan bahwa yang pertama, belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan. Yang kedua, anak patut dihargai dan disayang sebagai pribadi yang unik. Dan yang ketiga, anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. Menurut Munandar tahun 1999, perkembangan anak usia dini adalah 1. Perkembangan fisik,
2. Perkembangan emosional dan sosial, dan yang terakhir perkembangan kognitif dan intelektual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.